Selamat datang di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada perdagangan hari ini, Kamis 18 November 2021, IHSG ditutup turun 39,335 poin atau melemah 0,58% ke level 6.636,469. Berdasarkan pada data, tercatat bahwa volume perdagangan hari ini sekitar 258 juta lot saham atau sekitar 11,9 triliun. Namun bagusnya volume dan value transaksi pada penurunan IHSG pada hari ini tidak lebih besar dibandingkan volume dan value transaksi pada saat IHSG menguat kemarin. Sektor-sektor yang menjadi pemberat pelemahan IHSG diantaranya ada IDX Basic 0,22%, IDX Energi 0,38%, IDX Finance 0,93%, IDX Industri 0,44%, IDX Infra 0,82%, IDX Property 0,69%, IDX Tekno 0,44%. Sementara itu ternyata masih ada saham yang mencoba menguat di tengah pelemahan IHSG, diantaranya ada IDX Cyclical 0,36%, IDX Health 0,16%, IDX Non-Cyclical 0,16%, dan ada juga yang ditutup stagnan yaitu IDX Trans 0%. Secara keseluruhan, saham-saham yang menguat ataupun melemah di tengah pelemahan IHSG pada hari ini diantaranya ada BBCA yang turun sebesar 2,31%, ada BBRI yang turun tipis 0,47%, ada Arto yang turun 2,21%, dan ada MDKA yang melemah tipis 0,86%. Sedangkan di tengah pelemahan IHSG ternyata masih ada saham-saham yang masih menguat, diantaranya ada BBYB yang menguat 9,8%, ada CPRO yang menguat 17,34%, dan ada Pegas yang menguat tipis 0,33%. Dan ada juga saham-saham yang ditutup stagnan seperti NATO dan Telkom, beserta saham-saham lainnya yang terlihat ada pelemahan ataupun penguatan. Untuk transaksi asing, berdasarkan data RTI, asing membukukan net sale sebesar 419,41 miliar, di mana 446,75 miliar net sell di pasar reguler dan 27,34 net buy di pasar negosiasi dan tunai. Saham-saham yang masih dibeli di tengah pelemahan IHSG diantaranya ada SMMA di pasar nego sebesar 48 miliar, Pegas 26 miliar, KLBF 20 miliar, LPPF 20 miliar, MAPI 16 miliar, EMTK 13 miliar, BBTN 11 miliar, dan lain-lain yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan saham-saham yang banyak dijual asing di tengah pelemahan IHSG pada hari ini diantaranya ada BBCA sebesar 251 miliar, BBRI 20 miliar, ISAT 23 miliar, BBLI 21 miliar, SMGR 20 miliar, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke chart IHSG ya guys. Well, pada hari ini IHSG tidak menguji resistennya di 6.700. Salah satu penyebabnya adalah tertekannya bursa di Amerika seperti Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq. Dan pada hari ini juga sebagian besar bursa di Asia terlihat melemah. Namun beruntungnya pelemahan IHSG pada hari ini tidak disertai dengan kenaikan volume dibandingkan perdagangan IHSG yang menguat kemarin. Asing yang terlihat membukukan net sell, RSI yang terlihat mengarah ke bawah, namun sejauh ini masih baik karena membentuk higher low. Lalu MACD yang terlihat mulai mengarah ke bawah. Jadi kemungkinan pada perdagangan hari Jumat nanti IHSG masih akan berkonsolidasi, bergerak ranging di antara harga 6.600 sampai 6.700. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Saham pertama yang akan kita analisis dari IDX Non-Cyclical, sektor proses food.
yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. ICBP belum merilis laporan keuangan kuartal 3-nya, jadi kita langsung masuk ke detail perdagangannya saja pada hari ini. Di tengah pelemahan IHSG pada hari ini, ICBP terlihat naik 225 poin atau menguat 2,54% ke harga 9.075, di mana harga penutupannya pada hari ini terlihat lebih kecil dibandingkan harga rata-ratanya, yang menandakan bahwa adanya tekanan jual terhadap saham ini. Untuk transaksinya sendiri terlihat masih banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri, dan asing terlihat sedikit melakukan distribusi setelah sebelumnya mengakumulasi saham ini. Oke, kita masuk ke chart ICBP ya guys. Kita mulai dari Bandar Detektor. Untuk top 1-nya small akumulasi, top 3, top 5, dan secara average-nya normal akumulasi. Dari chart terlihat bahwa hari ini ICBP menguat, namun sayang terlihat adanya tekanan jual, sehingga level penutupannya terbatas pada resistennya di 9.075. Bagusnya perdagangan hari ini ditunjang oleh kenaikan volume. Lalu Bandar yang terlihat masih mengakumulasi saham ini. Jika dilihat dalam frame yang panjang, ternyata Bandar masih terus akumulasi saham ini sejak Agustus lalu ya guys ya. Dan asing yang juga terlihat sedikit distribusi atau net sell, tapi dalam jangka panjang juga terlihat asing terus mengakumulasi saham ini. Jadi seharusnya saham ini masih menarik bila di holdnya hingga akhir tahun atau sampai Januari mendatang. Lalu RSI yang masih mengarah ke atas dan sejauh ini masih konvergen dan masih membentuk higher low. Lalu MACD yang kembali mengarah ke atas. Terlihat dari histogram yang dibuatnya mulai menipis. Jadi bagaimana trading plan untuk ICBP? Seharusnya dari akumulasi asing ataupun Bandar, saham ini masih sangat menarik untuk bisa di hold hingga akhir tahun atau sampai Januari mendatang. Namun kemungkinan besok masih akan menguji resisten terdekatnya dulu di 7.075. Jadi jika masih belum berhasil menguji resistennya di 7.075, maka saham ini akan berbalik sampai level support terdekatnya di 8.950 atau support kuatnya di 8.775. Dengan asumsi membelinya di harganya saat ini, maka risk and reward ratio yang kita punya kira-kira sebagai berikut. Level stop loss bisa disesuaikan, namun jika ingin mengholdnya hingga jangka panjang, level stop lossnya bisa sampai di 8775, entry price nya di 9075, dan target take profit terdekat di 9475. Maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:1,33. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 8.775. Target take profit bisa sampai 9.475. Tentu level itu tercapai ketika berhasil membreakout pertama di 9.075 ini, lalu kemudian 9.325. Dan jika level 9.475 ini berhasil di breakout, maka level selanjutnya bisa sampai 9.750. Dan area beli ada di sekitar sini, 8.950, atau bisa mencicil belinya di harga sekarang 9.075 bagi yang takut ketinggalan. Disclaimer on ya guys. Oke, sebelum masuk ke analisis saham pilihan yang kedua dan ketiga, kita akan cek harga komoditas CPO terlebih dahulu ya guys ya. Jadi di sini terlihat harga CPO menguat. Penguatan hari ini terlihat cukup solid, di mana harga penutupannya mendekati harga tertingginya saat ini. Dan jika dilihat, harganya saat ini merupakan harga all time high-nya. Setelah sebelumnya berhasil membreakout resistennya di 5.326. Jadi masih ada potensi untuk harga CPO ini kembali naik. Untuk RSI terlihat
masih mengarah ke atas dan sejauh ini masih konvergen, masih kita bisa manfaatkan untuk membeli saham-saham CPO sampai RSI-nya ini menuju overbought. Lalu MACD yang juga terlihat masih konvergen dan terlihat sudah mulai terjadi golden cross. Dilihat dari histogram hijau yang telah terbentuk. Nah, jadi untuk sektor kedua dan ketiga nanti kita akan membahas saham-saham terkait CPO. Dalam hal ini mungkin beberapa saham CPO yang bisa investor atau trader cermati seperti AALI, DSNG, LSIP, SIMP, SSMS, dan TAPG. Saham kedua yang akan kita analisis dari IDX non-cyclical, sektor plantation and crops atau CPO, yaitu sawit sumber mas Tbk atau SSMS. SSMS ini merupakan saham first liner, market cap-nya saat ini 11 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, kinerja keuangan SSMS kuartal 3 tercatat revenue-nya naik 34,69%, net income-nya naik 287,93% secara year on year. Lalu secara kuartalannya revenue-nya naik 8,14%, tapi sayangnya net income-nya turun 36,5%. Nah, harapannya di tengah kenaikan harga CPO ini tentu bisa memberikan katalis positif bagi SSMS agar kinerjanya bisa lebih baik di kuartal 4 ini. Pada perdagangan hari ini SSMS ditutup naik 10 poin atau menguat 0,85% ke harga 1180. Tapi sayang ternyata masih ada tekanan jual karena harga rata-rata pembeliannya di atas harga penutupannya saat ini. Untuk transaksinya terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dan asing terlihat yang masih terus masuk ke dalam saham ini. Seperti yang kita tahu, SSMS ini masuk ke dalam MSCI Small Cap Index, jadi saham ini termasuk salah satu saham yang juga diminati asing. Oke, kita lanjut ke chart SSMS. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1, top 3, top 5, dan secara average bandar ini diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Lalu dari chart sendiri terlihat bahwa SSMS ini ditutup menguat, namun penguatannya tidak terlalu signifikan, ada tekanan jual karena market yang juga tidak mendukung pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat bagi yang mengikuti pergerakan harga saham ini, karena saham ini telah menghit target terdekatnya di 1200. Untuk perdagangan hari ini sayangnya volume transaksi lebih kecil dibandingkan volume transaksi pada penurunan perdagangan sebelumnya. Lalu terlihat bandar yang masih mengakumulasi, akumulasinya sudah dilakukan sejak lama. Ada juga asing yang masih masuk ke dalam saham ini, sama seperti pergerakan bandar, asing pun masuk sudah lama. Jadi seharusnya bandar SSMS ini adalah bandar asing ya guys ya. Terlihat dari adanya akumulasi yang sama antar pergerakan bandar dan asing. Lalu RSI yang terlihat masih mengarah ke atas, sejauh ini belum membentuk divergen, masih konvergen dan juga masih membentuk higher low. Dan MACD yang juga masih mengarah ke atas. Terlihat dari MACD yang dibentuknya pada saat ini, terlihat dari histogram yang dibentuknya saat ini lebih kecil dibandingkan histogram pada hari sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk SSMS? Dengan mengasumsikan kita membelinya di harganya saat ini yaitu 1180, maka risk and reward ratio yang kita punya adalah sebagai berikut. Target take profit terdekat di 1245 dan level stop loss di 1120, sehingga risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:1,08.
Area beli di sekitar 1160 di support terdekatnya saat ini hingga harganya saat ini yaitu 1180 bagi yang tahu ketinggalan. Cut loss apabila harga SSMS ditutup di bawah harga 1120 dan target take profit terdekat di 1245. Tentu harga ini bisa tercapai setelah pertama membreakout resisten terdekatnya terlebih dahulu di 1200, dan bahkan jika SSMS membreakout level 1245 ini, maka target selanjutnya bisa sampai ke 1340. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis masih sama dari sektor perkebunan atau komoditas CPO, yaitu Astra Agrolestari atau AALI. AALI ini termasuk ke dalam saham first liner dan tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, untuk performa keuangannya kuartal 3 kemarin, revenue-nya naik 35,21%, net income-nya juga naik 152,20%. Secara kuartalan revenue-nya juga naik 23,9% dan net income secara kuartalnya juga naik 68,38%. Harapannya dengan kembali naiknya harga CPO pada hari ini, kedepannya CPO masih akan terus naik dan performa perusahaan bagi komoditas CPO seperti AALI ini juga akan terus tumbuh. Pada perdagangan hari ini AALI ditutup naik 125 poin atau menguat 1,21% ke harga 10.450. Namun sayang ternyata masih ada sedikit tekanan jual karena rata-rata pembeliannya di bawah harga penutupannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat masih banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu untuk asing sendiri terlihat kembali masuk ke dalam saham ini setelah sebelumnya terus mengakumulasi saham ini. Oke, kita masuk ke chart AALI. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1-nya norma akumulasi, top 3, top 5, dan secara average diakumulasi dalam jumlah besar. Hari ini terlihat bahwa AALI ditutup di bawah harga tertingginya karena terlihat masih ada tekanan jual. Lalu volume transaksi hari ini terlihat masih di bawah volume transaksi pada penurunan di hari sebelumnya. Bandar yang terlihat mulai masuk kembali ke dalam saham ini dan asing yang juga terlihat masuk ke dalam saham ini. Lalu untuk RSI terlihat masih mengarah ke atas. Namun yang perlu diperhatikan di sini terlihat adanya divergen ya guys ya. Terlihat RSI mulai membentuk lower high. Sementara chartnya terlihat membentuk higher high. Jadi perlu waspada untuk AALI ini, chartnya tidak sebagus SSMS yang kita analisis sebelumnya. Lalu untuk MACD sendiri terlihat masih mengarah ke bawah. Jadi untuk saham ini ada baiknya untuk tidak terlalu terburu-buru untuk menghajar kanan saham ini. Nah untuk AALI sendiri, target pembelian bisa di harganya saat ini 10.450 bagi yang tahu ketinggalan, tapi ada baiknya untuk mencicil terlebih dahulu karena dari beberapa indikator terlihat masih kurang begitu baik. Jadi ada kemungkinan AALI akan menguji support terdekatnya dulu di 10.175 atau bahkan di support kuatnya di 9.850. Dengan mengasumsikan kita membelinya di sekitar area support, maka risk and reward ratio untuk AALI adalah sebagai berikut. Entry price di 10.225, target take profit seharusnya bisa sampai di 11.000 dan level stop loss di 9915. Maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2,5. Cut loss apabila AALI ini ditutup, level stop loss-nya di 9.850. Nah, risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2,07 dengan potensi keuntungan 7,58%. Cut loss apabila AALI ini ditutup di bawah harga 9.850. Area pembelian ada di sekitar supportnya ini di 1175 hingga
mungkin harganya saat ini jika takut ketinggalan, tapi dengan syarat dicicil. Target take profit bisa sampai 11.000. Tentu target ini bisa tercapai setelah memberi out terlebih dahulu level resisten terdekatnya di 10.675. Disclaimer on ya guys.